Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai struktur perulangan, di mana perulangan di sini merupakan sebuah looping di dalam bahasa pemrograman Pascal. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengulangan for. Nah, seperti biasa, di dalam penulisan sebuah program, kita harus mengetikkan sebuah judul programnya terlebih dahulu. Oke, kita coba ketik. Program di sini kita berikan nama pengulangan for. Nah, untuk jenis program yang akan kita gunakan di sini, kita akan menggunakan studi kasus mengenai penjumlahan. Jadi nanti akan ada beberapa pengulangan penjumlahan yang kita masukkan. Seperti biasa, use ART sebagai library-nya, kemudian kita gunakan variabel. Untuk variabelnya sendiri ya ini bebas ya, kita bisa gunakan integer. Kenapa gunakan integer? Karena pengulangannya ini merupakan jumlah atau angka, jadi tipe data yang kita gunakan adalah integer. Kemudian kita begin, jangan lupa berikan CLR SCR atau clear screen. Kemudian bisa kita coba menulis programnya bagian write line. Nah, di sini kita bisa berikan judul programnya. Program penjumlahan bilangan. Nah, kita akan coba buat lebih spesifik untuk penjumlahan bilangannya. Kita menggunakan di sini bilangannya adalah angka 7. Jadi, penjumlahan ini ya pecahan 7 ya, seperti itu konsepnya. Ya, kita buat lebih rapi lagi, kita berikan beberapa aksen ya seperti ini, kemudian tutup kurung dan titik koma. Nah, kita akan mulai untuk formulanya. Kita bisa berikan for. Ini penulisannya agak menjorok biar sedikit terlihat lebih rapi ya. Nah, untuk formula atau statement yang digunakan adalah kita gunakan for, kemudian kita panggil variabel yang kita deklarasikan di atas tadi, yaitu variabel i dengan tipe data integer. Nah, kita buat karena ini merupakan pengulangan, jadi pengulangan itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Nah, jadi bisa kita buat i dimulai titik 2 1. Nah, kita akan membuat sebuah statement di mana pengulangan ini berakhir sampai beberapa kali. Nah, kita harus tentukan. Jadi biar tidak mengulang secara terus-menerus ya, kita harus menetapkan pengulangannya ini sampai berapa. Nah, misalkan sebagai contoh, agar tidak terlalu banyak, kita akan mengulang penjumlahan ini sampai 10 baris atau angka ke-10 seperti itu. Kemudian kita masukkan jumlah. Jadi i-nya di sini akan diawali dengan angka 1 sampai 10 seperti itu. Kemudian kita mulai pengulangannya dengan mengetikkan begin lagi. Nah, kita baru memulai menulis statement hasil dari for yang kita tentukan 1 sampai 10 di sini. Ya, kita masukkan angka 7, kemudian ditambah. Jangan lupa kita panggil variabel i-nya yang ada di atas tadi, yaitu C4. Oke, kita susun seperti ini. Kemudian jangan lupa tambahkan sama dengan ini tanda petik di sini dia write line ya di dalam write, jadi harus disusun seperti ini. Jadi kalau variabel dia tidak perlu kutip 1 di atasnya, cukup langsung dipanggil i seperti yang ada di layar. Oke, kita masukkan di sini angka 7 ditambah i variabelnya ditambah i. Ya, kemudian kita tutup dan titik koma. Kita berikan di sini n. Nah, kita coba rapikan kembali. Di sini kita masukkan white line. Kita gunakan seperti yang di atas tadi ya, untuk pemisahnya. Titik koma. Ya, kita berikan dia waktu jeda untuk membaca si programnya, kemudian kita end.
Nah, jadi program sederhana ini adalah sebuah program pengulangan, di mana pengulangan ini penjumlahan untuk pecahan 7 ditambah 1 dan seterusnya sampai dia berhenti di baris ke-10 atau pengulangan ke-10 kalinya. Jadi dia akan di stop di pengulangan ke-10 yang ada di sini. Jadi dia tuh 7 sampai 10. Kalau kita buat dia 15, maka dia akan mengulang sampai 15 kali seperti itu. Kita akan lihat hasilnya, kita compile. Ya, berhasil, kemudian kita coba running. Nah, ini dia hasilnya. Karena kita menentukan 7, maka 7 ditambah 1 sama dengan 8 dan seterusnya. Akan berhenti di angka 10. Jadi 7 ditambah 10, 17. Nah, ini pengulangan yang sudah kita tentukan. Mau sampai berapa kali pengulangan. Contoh, untuk 10-nya kita coba ganti menggunakan 15. Untuk contoh yang lainnya ya, kita coba running. Ya, dia akan muncul sampai 15 kali. Nah, inilah merupakan teknik pengulangan atau looping di dalam Pascal, yaitu untuk for. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membuat teknik pengulangan yang lainnya. Tapi untuk batasnya di sini kita akan menginput atau memasukkan batasannya. Jadi enggak seperti di sini ya, kita langsung tuduh seperti ini. Nah, kita akan coba modifikasi sedikit untuk variabel dan beberapa white-nya. Kita akan berikan variabel tambahan. Oke, kita akan sedikit modifikasi. Kita masukkan beberapa variabel seperti ini. Ini untuk variabelnya bebas ya, bisa coba disesuaikan saja. Oke, kita masukkan satu lagi rata-rata karena kita akan menghitung rata-rata. Ini studi kasus yang lain. Oke, kemudian di sini masuk ke Bayesian, clear screen. Kita masukkan dulu beberapa rumus untuk menentukan hasil dari program yang akan kita jalankan di sini. Oke, untuk jumlah 0, kita akan berikan batasan pengulangannya. Di sini kita berikan masukkan batas pengulangan. Jadi ini berbeda seperti konsep yang tadi ya, kita memberikan sebuah batasan. Mau sampai mana dia akan mengulang, mau sampai kapan dia akan mengulang. Jadi kita memberikan batasan di sini. Ya, seperti itu, titik koma. Dan jangan lupa setiap inputan harus menggunakan readline dengan variabel yang kita deklarasikan. Kita gunakan variabel n, karena n ini merupakan variabel yang kita masukkan tadi. Oke, right, kemudian for. Untuk for-nya bukan i ya, karena i sudah tidak ada variabelnya, kita ganti menggunakan t untuk variabelnya. Di sini 1 to n. Berarti karena n di sini sudah dideklarasikan di atas sebagai batasnya, jadi kita masukkan to n. Jadi n di sini variabel. Tergantung apa yang kita masukkan, dia akan mengeksekusi pengulangannya. Kalau kita masukkan 5, berarti dia hanya mengulang sampai 5 kali. Jadi to n. Jadi sesuai masukan yang dimasukkan oleh program nantinya. Oke, kita Bayesian. Kemudian di sini kita akan coba edit untuk white-nya. Berarti untuk white-nya di sini kita coba masukkan bilangan. Yang pertama, kita bisa gunakan menggunakan variabel t, karena t-nya itu diawali dengan angka 1. Oke, kita coba deklarasikan. Di sini titik koma, readline x. X di sini variabel yang sudah ditentukan di atas tadi. Ya, kita masukkan rumusnya untuk jumlah. Jumlah di sini kita memberikan rumus yaitu jumlah ditambah x. Jadi dia akan mengulang berdasarkan jumlah yang kita masukkan. Ya, jangan lupa diakhiri dengan n, kemudian readline. Nah, kita akan masukkan rumus rata-rata untuk menghitung nilai rata-rata berdasarkan nilai yang kita masukkan di pengulangan ini. Jadi kita masukkan rata-rata. Untuk variabelnya rata ya, seperti di atas.
Rata itu sama dengan jumlah dibagi banyaknya data atau n. Nah, kita buat dia Write-len. Di sini kita berikan nilai rata-rata. Seluruh bilangan tersebut kita berikan dia nilainya, yaitu rata. Jangan lupa kita berikan 4 angka di belakang koma dan cukup 2 angka setelah koma, seperti itu. Kita tutup, kemudian Write-len titik koma dan diakhiri dengan n. Kita coba compile untuk lihat hasilnya. Oke, di sini harusnya titik koma ya, jadi salah memberikan notifikasi. Kita lihat lagi. Oke, no identifier. Oh, jumlah kita belum memberikan variabel jumlah ya di atas ini. Kita lupa untuk memberikan variabel jumlah. Ya, kita compile lagi. Ya, sudah sesuai. Kita coba running. Ya, masukkan batasan perulangan. Kita berikan batasannya sampai 5 kali pengulangan saja, kemudian enter. Masukkan bilangan ke-1, misalkan bilangan ke-1-nya itu adalah 10. Bilangan kedua, kita masukkan 20, bilangan ketiga misalkan 15, keempat 65, yang kelima 90. Jadi dia akan memberikan inputan sampai 5 kali sesuai dengan batasan yang kita berikan. Kalau kita memberikan batasannya 10 kali, maka dia akan mengulang sampai 10 kali dan kita harus menginput sampai 10 kali juga, seperti itu konsepnya. Ya, kita enter. Nah, jadi dia akan menghitung nilai rata-rata dari nilai yang kita masukkan tadi. Karena ada 5, jadi 10 ditambah 20 ditambah 15 dan seterusnya dibagi 5. Hasilnya adalah 40,00. Seperti itu konsepnya. Kita enter. Nah, jadi ada beberapa tipe jenis pengulangan yang dapat kita gunakan. Yang pertama di sini adalah for. Tadi kita sudah belajar mengenai pengulangan dengan nilai yang sudah kita tentukan, yaitu 1 sampai 10. Dia akan mengulang 10 kali. Yang berbeda dengan program ini ada batasannya. Jadi kita memberikan batasan di bagian pengulangannya, yaitu bagian sini. For t sama dengan 1 to n. N di sini merupakan batasan yang kita berikan berdasarkan variabel yang dimasukkan di sini, yaitu batas pengulangan. Setelah itu, dia akan memberikan perintah untuk memasukkan sebuah bilangan yang pertama, kedua, dan seterusnya sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Nanti untuk jumlahnya dia akan memberikan jumlah sesuai dengan yang kita tentukan, dan itu dia akan menghitung nilai rata-rata dari jumlah yang sudah kita berikan. Seperti itu konsepnya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.